Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjut lagi materi pemrograman mobile kita menggunakan Flutter. Di materi kali ini kita akan membahas tentang navigasi ya, navigasi di mana navigasi ini fungsinya agar kita bisa berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain ya, atau dari satu page ke page yang lain. Sebelumnya kan kita cuma menggunakan satu page saja. Nah, kita selalu ngedit file namanya home_view.dart. Nanti kita akan buat page lain di materi ini. Oke, saya langsung saja. Kita akan buat project baru namanya Flutter Application 7_1. Silakan buka VS Code-nya. Ctrl Shift V, Flutter New Project. Pilih application, pilih tempat simpan, namanya 7_1. Oke, tinggal kita enter. Oke, selanjutnya seperti biasa, terminal, kemudian ketik di sini get init ya, enter. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah selesai. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat page baru. Kan sekarang kan kita punya nih, kalau saya tekan Ctrl P, saya ketik home_view, kan ada satu page namanya home view ya. Atau kalau kita lihat di folder, ada folder modul. Di dalam folder modul ada folder home. Di dalam folder home nanti baru ada binding, controller, dan view. Nah, ini satu paket nih, kita anggap saja modulnya, modul home. Nanti kita bisa buat modul lain, misalnya modul produk ya, dan lain-lainnya. Produk dan page itu sama saja istilahnya ya. Nah, untuk membuat page baru atau modul baru, kita gunakan perintah atau kita ketik perintah get create page seperti ini. Nama page-nya ya, nama page-nya. Misalnya kalau dia satu kata, misalnya produk, maka cukup produk saja. Kalau dia dua kata, tidak boleh pakai spasi, maka dibuat seperti ini, produk form. Oke, kita mau buat page namanya produk saja, tinggal enter. Nah, nanti kita akan dibuatkan file-filenya nih. Kalau kita lihat di folder modul, sekarang sudah ada home dan produk nih. Modul, home, produk. Berarti sudah ada dua modul ya di halaman di project Flutter kita. Oke. Nah, berikutnya saya akan buat tombol ya. Tujuannya nanti ketika tombol itu ditekan atau di tap, kita maunya nanti halamannya itu berpindah dari home view menuju ke produk view ya, produk view. Oke, ini saya hapus saja. Saya hapus dari sini ya, komanya jangan dihapus. Oke, ini saya akan gunakan widget elevated button yang ini. Oke. Kemudian di sini childnya kita buat teks namanya menu produk. Kemudian on presetnya ini saya ketik saja. Saya ketik seperti ini. Oke. Kemudian perintah untuk navigasinya get titik to named. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini adalah kita mau kemana ya, mau ke modul yang mana atau mau ke page yang mana. Nah, di sini kita bisa gunakan routes, nanti dia muncul nih. Karena kebetulan di project kita cuma ada dua, muncul dua, home sama produk. Kalau home kan itu di halaman yang kita sendiri ya, berarti kita pilih yang produk. Oke, ini tidak boleh diketik manual ya, harus menggunakan autocomplete-nya. Jadi routes titik pilih produk kemudian tekan enter seperti ini ya. Karena kalau kita tekan enter itu nanti dia otomatis akan mengimpor file namanya app page. Nah, ini ya, kalau diketik manual dia tidak muncul. Saya coba ya, ini perhatikan saja. Kalau ini sekarang saya ketik nih route to named, kemudian di sini saya hapus to named, rute to named seperti ini. Nah, saya ketik nih routes produk misalnya seperti ini, saya simpan, dia error.
Ya, kenapa? Karena di sini tidak ada impornya. Jadi kalau kita ngetik manual, berarti nanti di sini harus kita impor secara manual juga. Impor seperti ini. Mundur satu folder, mundur satu folder lagi, mundur satu folder lagi. Kita ke folder routes, kemudian kita panggil app page, ya seperti ini. Baru errornya hilang. Seperti ini. Nah, ini kan repot ya, makanya gunakan keyboard saja. Gunakan keyboard kemudian di enter ya. Saya ulangi, gunakan keyboard kemudian di enter. Jadi misalnya ini saya hapus, kemudian routes titik produk, kontrol spasi kalau dia tidak muncul, pilih produk, enter, seperti itu, nanti otomatis di impor. Oke, kita jalankan programnya. Emulator saya sudah jalan ya, kalau belum berarti jalankan emulator dulu seperti biasa. Oke, sekarang sudah ada menunya nih, menu produk ya, sesuai namanya. Saya klik, nanti muncul ke halaman produk view ya, produk view. Nah, kalau di sini kan ada tombol backnya nih, saya bisa klik, maka saya kembali lagi ke halaman home view. Oke, ini ada tombol backnya, atau misalnya ini juga tombol back ya, seperti ini. Nah, ini ada umumnya sih ada dua cara berpindah atau cara melakukan navigasi. Yang pertama menggunakan to named, kemudian yang kedua itu menggunakan off to named ya. Saya geser dulu. Ops. Ini. Oke, saya simpan. Kalau menggunakan off and to named, maka ketika saya klik, tombol backnya tidak ada. Oke, kalau saya back, programnya malah seperti di minimize ya, programnya malah seperti di minimize ya, seperti ini. Saya buka lagi programnya, maka muncul lagi. Oke, jadi ini biasanya dipakai untuk buat login ya. Kalau setelah login itu kan orang tidak boleh lagi kembali ke halaman sebelumnya. Nah, maka biasanya orang menggunakan off and to named. Oke, kita ubah lagi menjadi to named. Oke, kita lihat lagi materinya berikutnya. Oke, saya akan membahas tentang navigasi controller ya, atau navigasi controller ini sama saja sebenarnya, tapi cara ini lebih direkomendasikan setiap kali kita membuat page ya. Kalau kita lihat di foldernya ini, itu selalu ada folder namanya controller ya, selalu ada folder namanya controller. Di produk juga ada. Jadi ada controller, ada view, ada binding, selalu ada 3 ini ya. Nah, controller ini fungsinya sama seperti pemrograman web ya. Kalau di MVC itu fungsinya tempat kita menuliskan logika program ya, fungsi dari controller. Nah, nanti perintah ini akan kita letakkan di controller. Ini perintah ini kita letakkan di controller karena memang disitulah tempat seharusnya ya. Jadi di halaman view atau di file view itu hanya mengatur tampilan ya. Kalau event-event atau kode-kode untuk berpindah halaman itu adanya di controller, seperti itu. Oke, kita langsung saja, masih di project yang sama. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan juga ada cara penulisan lain ya. Jadi ini namanya lambda expression ya, seperti ini ya. Ini metode tanpa nama ya. Cara ini biasanya bisa juga ditulis seperti ini. Ini saya cut. Oke, ini saya hapus. Nah, bisa juga ditulis seperti ini, buka kurawal, tutup kurawal, tapi harus ada titik komanya. Nah, ini sama ya, cara ini sama saja dengan cara yang pertama tadi, seperti ini. Oke, tapi biasanya kalau kode yang mau kita ketik itu lebih dari 1 baris, nah kita pakai cara yang ini. Tapi kalau cuma 1 baris, maka programmer biasanya menggunakan cara yang ini, cara yang lambda expression namanya. Oke, kita kembali membahas controller tadi. Sekarang kita buka file namanya home controller ya, atau adanya di folder modul home controllers, kemudian home controller sini. Nah, disinilah nanti kita akan membuat metode ya untuk berpindah halaman.
Jadi silakan dihapus mulai dari to do ini sampai dengan ini. Saya hapus. Oke. Nah, di sini saya buat fungsi tipenya void. Namanya bebas sebenarnya. Kita buat namanya on pressed button, misalnya button produk. Oke. Kak kurung tutup kurung, kak kurawal tutup kurawal, seperti ini. Nah, di sini saya ketik nih perintah get titik to named, sama kayak tadi, routes titik produk, seperti ini. Simpan. Oke. Nah, kemudian di home view kita, di home view kita, saya geser dulu. Nah, ini kita hapus, kita ganti jadi controller. Ini sudah ada, tinggal pilih titik on pressed button produk, seperti ini. Nah, ini sama nih kayak tadi nih. Saya klik, maka kita berpindah ke halaman produk seperti ini. Bedanya apa? Bedanya dia hanya memanggil fungsi saja. Ya, nanti disinilah letak dari coding untuk berpindah halaman itu. Jadi kita sudah misahin antara ini tampilan, ini kode-kode program atau logika-logika program. Nah, cara yang seperti ini lebih direkomendasikan, ya, karena nanti ada materi-materi lain yang juga nanti menggunakan cara ini yang lebih mudah, ya, lebih mudah. Nah, untuk namanya ini sebenarnya bebas, ya, namanya bebas. Saya contohkan, misalnya kita mau buat satu lagi, namanya menu input produk misalnya. Nah, berarti saya buat modulnya dulu, atau saya buat page-nya dulu. Saya buat nih get create page, namanya produk input misalnya, ya, produk input atau produk form, bebas lah, ya. Saya tekan enter. Oke. Nah, perhatikan, apabila program kita sudah jalan, kemudian kita membuat page, maka yang kita lakukan adalah restart dulu programnya, ya, supaya page-nya dikenali lagi, ya. Kita restart dulu programnya. Kita lihat di debug console. Ini sudah nih restarted application, sudah selesai nih. Kalau mau ulang boleh ulang lagi, nanti muncul di sini. Kita tunggu. Ini udah selesai. Nah, sekarang selanjutnya kita buat lagi nih, di sini metode baru void, misalnya on press saja nih, atau pakai bahasa Indonesia lah, tombol produk form ditekan misalnya. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya, boleh saja, silakan, bebas, ya. Kemudian get titik to named routes titik produk input misalnya, seperti ini. Saya simpan nih. Kemudian di home view, karena center menggunakan child, kita tidak bisa pasang dua tombol, ya. Kita harus menggunakan kolom, ya, biar bisa menggunakan lebih dari satu widget, ya. Saya tinggal klik kanan saja nih di sini, klik kanan, refactor, wrap with column. Sekarang elevated buttonnya sudah masuk ke dalam children. Tinggal di sini saya enter, saya buat elevated button baru, kemudian on presetnya tadi controller titik, nama tombolnya tadi apa, tombol produk ditekan gitu, ya. Ini boleh di enter aja, ya, enter. Ini gunakan teks saja, teks menu input produk. Saya simpan. Oh, ini salah nih, ini salah karena kan harusnya kan ada yang seperti ini tadi, lambda expression tadi. Nah, ini baru benar nih. Jadi sekarang kita klik nih, maka kita berpindah ke product input view. Kemudian menu produk, kita menu produk view. Jadi nanti kalau kita mau bawa data atau menunggu data, itu kita tidak ada hubungan lagi dengan halaman view. Semuanya kita lakukan di controller semua, ya. Jadi cara ini lebih disarankan.
Nah, untuk nama metode ini kita buat seragam saja, misalnya on preset ya, on preset button produk input misalnya. Jadi namanya kita biasakan menggunakan eventnya dulu, kemudian nama buttonnya ya, biasakan seperti itu. Nah, ini kita ganti, di sini juga kita ganti. Oke, kita simpan seperti ini. Sorry. Oh, ini ada error. Kita lihat mungkin namanya ada yang salah ya. Oh, sudah nih. Ya, oke, sekarang udah selesai. Maka ini bisa diklik. Ini juga bisa diklik ya. Jadi cara yang kedua ini lebih disarankan ya daripada cara yang pertama tadi. Oke, untuk materi ini nanti ada latihannya. Nanti silakan buat, misalnya buat page untuk pelanggan, penjualan, pembelian, dan laporan. Nanti tampilannya seperti ini ya, menu produk, menu pelanggan, menu penjualan. Nah, nanti kalau menu ini diklik, maka kita akan masuk ke halaman view milik menu masing-masing ya, milik menunya masing-masing. Oke, untuk materi navigasi ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjut lagi di materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.